teman-teman, welcome back to my channel. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mind mapping dari akuntansi inflasi, dimana saya telah membuat mind mapping tersebut pada selembar kertas HVS ini teman-teman. Jadi pada mind mapping akuntansi inflasi ini saya telah membuatnya seperti rupa, dimana terdapat materi yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian inflasi dan tingkat inflasi, metode pengukuran inflasi, faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi inflasi, monetary non-monetary, serta model akuntansi. Jadi berikut materi yang akan dijelaskan, check it out. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping ini. Dimana yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian ini, yaitu akuntansi inflasi, dimana akuntansi inflasi itu dapat juga disebut dengan akuntansi perubahan harga. Dimana akuntansi keuangan yaitu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan kepada pihak luar yang berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal, dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor, supplier, dan pemerintah, khususnya tentang profitabilitas dan kreditabilitas dari perusahaan tersebut. Dimana yang selanjutnya, materi yang pertama saya akan jelaskan dari akuntansi inflasi ini terdapat pada pengertian inflasi dan tingkat inflasi. Dimana dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan inflasi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang terus meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidakselancaran distribusi barang. Yang selanjutnya, dari pengertian akuntansi inflasi yang telah saya jelaskan, di mana terdapat menurut pakar, di mana terdapat menurut pengertian inflasi menurut dua pakar, Nopirin dan menurut Samuelson Nordaus. Di mana pada menurut Nopirin adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Sedangkan pada menurut Samuelson dan Nordaus, yaitu inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga yang secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sifat inflasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu merayap, inflasi menengah, serta inflasi tinggi. Dimana pada merayap, laju inflasi yang rendah, dimana kurang dari 10% per tahun. Sedangkan inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Sedangkan untuk inflasi tinggi yaitu yang paling parah dengan ditandai dengan kenaikan harga sampai 5 dan 6 nilai uang yang merosot dengan tajam. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dari akuntansi inflasi ini, yaitu ke metode pengukuran inflasi. Dimana pada metode pengukuran inflasi, suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan dalam mengukur laju inflasi, yaitu CPI, Producer Price Index, dan DNP deflator. Dimana yang pertama, CPI atau Consumer Price Index, indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Sedangkan yang kedua, Producer Price Index atau Wholesale Price Index, di mana indeks yang menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material dan bahan baku atau barang setengah jadi. Jadi indeks atau PPI ini sejalan dengan indeks CPI. Yang terakhir yaitu GNP deflator. Jadi GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI yang tadi dijelaskan, di mana DPI indeks ini mencakup sejumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks di atas. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan dari akuntansi inflasi ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, menurut Samuelson dan Nordaus, ada beberapa faktor yang menyebabkan dari timbulnya inflasi.
Yang pertama yaitu demand pull inflation, di mana timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Yang kedua yaitu cost push inflation or supply shock inflation. Inflasi ini yaitu mengakibatkan oleh peningkatnya biaya yang selama periode pengangguran yang tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Selanjutnya yaitu sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh demand pull inflation dan cost pull inflation yang tadi saya jelaskan, tetapi juga dipengaruhi oleh domestic inflation dan imported inflation, di mana pada domestic inflation ini tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri, sedangkan imported inflation yaitu tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga. Yang selanjutnya yaitu akuntansi inflasi, di mana metode yang digunakan dalam akuntansi inflasi sama dengan metode penentuan laba. Penentuan laba biasanya ditekankan pada nilai laba yang lebih relevan yang digambarkan oleh laporan keuangan, sedangkan inflasi nilai semua item terdapat pada laporan keuangan. Sedangkan pada akuntansi inflasi, ada metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada saat inflasi, yaitu general price level dan current cost accounting. Di mana pada general price level, keuntungan general price level yaitu terdapat pada dapat menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan, sedangkan kelemahannya yaitu inflasi terjadi pada barang yang berbeda dan perusahaan yang berbeda tidak dapat disamakan. Yang kedua yaitu current cost accounting. Jadi pada current cost accounting ini, di mana biasanya manajer menghadapi masalah apakah ingin mempertahankan suatu aktiva atau utang untuk menjual atau membayar dan bagaimana menggunakan atau mendanai kegiatan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya terdapat beberapa bentuk dari current cost accounting yang saya jelaskan tadi, di mana terdiri dari replacement cost, reproduction cost, net realizable value, selling price, expected value. Materi yang selanjutnya yaitu monetary dan non-monetary item, di mana monetary item adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau didasari dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, hutang, atau kewajiban lainnya yang angka dari jumlah nilai uangnya yang tetap, itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Yang selanjutnya yaitu non-monetary item, adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak dapat ditetapkan menurut kontrak dari perjanjian. Yang selanjutnya pada materi terakhir ini, model akuntansi terdiri dari historical cost accounting, replacement cost accounting, dan yang terakhir yaitu net realizable value accounting. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan dari mind mapping yang telah saya buat, yaitu materi tentang akuntansi inflasi. Jadi jika ada salah kata dari presentasi saya atau ada materi yang kurang, mohon untuk dikomentar atau diberi kritik dan sarannya pada kolom komentar. Baik, sekian dari presentasi materi saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Baik, terima kasih. Dadah!